Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang saya hormati Ibu Basniati SSI MKes selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Dr. Andi Sugrani MSI selaku Penguji Utama. Yang saya hormati Ibu Andi Mutia AAM SSI M Biomed selaku Sekretaris Penguji. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ririn Arfa Oherenan dengan NIM B1D223032. Di sini saya akan memaparkan proposal saya dengan judul Isolasi dan Identifikasi Kandida SP pada Lipatan Kulit Pekerja TP Antang di Makassar. Yang pertama adalah latar belakang. Infeksi jamur adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan jamur seperti ragi atau kapang yang berlebihan pada tubuh. Paling sering di kulit, kuku, dan selaput lendir seperti mulut dan vagina. Namun bisa juga menyerang paru-paru atau organ lainnya, terutama pada orang dengan sistem imun lemah seperti penderita diabetes, HIV atau AIDS, dan pasien kemoterapi. Di mana infeksi ini terjadi pada saat jamur masuk ke tubuh lewat luka atau ketika kebersihan kurang terjaga, sehingga menyebabkan gejala seperti ruam, gatal kemerahan, dan kulit bersisik di area yang terpapar atau terkena. Kemudian, kandidiasis merupakan suatu kondisi infeksi jamur yang disebabkan oleh mikroorganisme dari golongan jamur yang disebut Candida sp atau Candida species. Yang dimana Candida sp adalah jamur sel tunggal berbentuk bulat atau oval. Di mana di dalam tubuh manusia Candida hidup sebagai saprofit dan dapat berubah menjadi patogen. Tingkat kejadian atau prevalensinya, kandidiasis dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kondisi kesehatan tertentu, misalnya diabetes atau HIV, penggunaan obat-obatan, dan kebersihan pribadi. Kemudian rumusan masalah, apakah terdapat Candida sp pada lipatan kulit pekerja di TP Antang? Yang berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan umum yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat jamur Candida sp pada lipatan kulit pekerja TP Antang dan apa saja jenis Candida yang berhasil diisolasi. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi jenis jamur Candida sp melalui pemeriksaan mikroskopis langsung menggunakan larutan kalium hidroksida atau KOH 10% pada sampel korekan lipatan kulit pekerja di TP Antang. Yang kedua, mengisolasi dan mengidentifikasi jamur Candida sp melalui kultur pada media SDA dengan penambahan antibiotik chloramphenicol. Yang ketiga, menganalisis morfologi dan karakteristik koloni jamur yang tumbuh untuk menentukan spesies Candida menyebabkan infeksi pada sampel kulit pekerja di TPA Antang. Kemudian, manfaat penelitiannya, yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang mikrobiologi, khususnya mengenai identifikasi jamur Candida sp pada lipatan kulit pekerja di TPA Antang. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa atau penelitian lain yang ingin melakukan penelitian yang sama ke depannya. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini memberikan pengalaman dan wawasan ilmu terhadap identifikasi jenis identifikasi jamur Candida sp pada lipatan kulit pasien pekerja di TP Antang. Selanjutnya ada kerangka teori pekerja di TP Antang, terus lipatan kulit, kemudian kandidiasis. Di area lipatan kulit yang terinfeksi itu di area ketiak, selangkangan, dan sela-sela jari. Kemudian terinfeksi Candida sp, ada
adapun faktor yang mempengaruhi keringat berlebihan, obesitas, dan durasi kerja. Yang kedua, kebiasaan mencuci tangan menggunakan kebiasaan mencuci tangan, penggunaan alat pelindung diri atau APD yang tidak standar, dan pergantian pakaian kerja. Pemeriksaan langsung dengan kultur SDA dan pewarnaan LPCB. Pemeriksaan langsung dengan KOH 10%. Kemudian ada metodologi penelitian. Lokasi pengambilan sampel ini akan dilakukan di TPA Antang. Lokasi penelitiannya, pemeriksaan sampel ini akan bertempatan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unhas, dan waktu penelitiannya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2026. Kemudian metode penelitiannya, yang pertama kriteria inklusi, pekerja aktif terdapat atau bekerja secara aktif di TPA Antang dengan durasi paparan bekerja di area lapangan TPA minimal 6-8 jam per hari. Yang kedua, kriteria eksklusi. Yang pertama, pekerja yang tetap menjaga kebersihan diri. Yang kedua, pekerja yang memiliki kebiasaan mandi dan selalu membersihkan area lipatan kulitnya. Selanjutnya ada etika penelitian. Yang pertama, lembaran persetujuan atau informed consent diberikan sebelum penelitian dilakukan. Pada subjek penelitian diberitahu maksud dan tujuan penelitian. Jika subjek bersedia, responden menandatangani lembaran persetujuan. Kemudian anonimit atau tanpa nama. Responden tidak perlu mencantumkan namanya pada lembaran pengumpulan data. Cukup menulis nomor responden atau inisial yang menjamin kerahasiaan identitasnya. Yang ketiga, confidentiality atau kerahasiaan. Penelitian menjaga semua kerahasiaan informasi yang didapatkan dari subjek penelitian. Kemudian alur penelitiannya, surat izin penelitian, setelah itu observasi lokasi penelitian, kemudian persiapan alat dan bahan, persiapan sampel, pemeriksaan laboratorium, kemudian ada praanalitik, analitik, dan pasca analitik. Praanalitiknya persiapan alat dan bahan, sterilisasi, pengambilan sampel, kemudian pembuatan media SDA, penambahan sampel, inkubasi selama 2 hingga 5 hari pada suhu ruang 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian pengambilan makroskopis dan mikroskopis, pengamatan mikroskopis dan mikroskopis. Setelah itu pasca analitik, interpretasi hasil, setelah itu pembahasan, kemudian hasil, setelah itu kesimpulan. Itu saja paparan materi proposal dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.